Pagi kita ada di peternakan lebah kelanceng, lebah trigona, lebah kelulut. Ini jenis Itama ya Mas ya? Ini jenis Itama. Yuk kita lihat dulu sebentar. Ini sementara pot-potnya kosong, habis dipanen beberapa waktu lalu. Terlambat datang nih guys, jadi udah habis dipanen, tapi nggak apa-apa ya, kita lihat-lihat dulu ya. Nah ini adalah pot-pot madu yang udah dipanen, agak habis ini ya. Ada beberapa, tadi di sebelah sana lokasinya banjir, jadi kita nggak bisa panen. Nah ini yang diperlukan adalah tempat yang lapang tetapi atasnya rimbun dan jauh dari tanah ya Mas ya, ada jarak ya. Nah ini tempat masuknya. Ini dari sari bunga. Ini polennya ya, Polen. dari sari bunga. Terus ini kantung-kantung madu yang harus dikorek dulu ya, dilubangin ya. Sebelum panen dilubangin dulu supaya ada tempat, ada jalan untuk panen. Wah, kantung madunya penuh-penuh itu. Ini ya bisa dilihat ya teman. Nah itu. Coba proses panen ya. Oke, kita coba videokan ya. Nah ini ya, pakai sakernya. Nah ini begini, disedot. Setiap kantung madu dimasukin dengan pipetnya, selangnya. Itu nggak rusak ya Mas ya, kantungnya ya? Nggak rusak. Dalam waktu 1 bulan dia ngisi lagi. Dalam jangka waktu 1 bulan dia ngisi lagi ya teman. Nah ini hebat sekali ya. Ini kekayaan alam yang luar biasa Tuhan kasih ini lewat makhluk-makhluk kecil yang hebat ini. Jadi vegetasi yang diperlukan itu yang paling bagus itu yang harus ada polen ya, resin, nektar. Jadi kalau polen tuh apa Mas? Bunga-bungaan ya? Bunga-bungaan. Kalau resin itu kayak yang ada mengandung getah lah, kayak nangka ya, cempedak gitu ya, pohon karet. Kemudian kalau nektar ya rata-rata bunga juga ya. Kalau ya polen, resin tadi ya. Ya jadi kita menjaga alam, menjaga kelestarian lingkungan tuh dapat nilai plus. Nah itu madunya nggak hitam ya teman. Ini dominan manis ya. Dominan manis tuh, nanti kita lihat ya hasilnya ya. Jadi kita bisa jamin keaslian madunya ya. Jadi apa, semua yang kita sampaikan ke konsumen itu benar-benar murni madu dari hasil trigona, dari kelanceng ini ya. Jadi nggak ada yang dicampur, kayak misalnya orang tanya itu beneran asli enggak. Nah ini kita bisa jamin ini madunya asli, benar-benar dipanen dan kemudian langsung dikemas ke dalam can-can bersih, can-can yang baru ya, tanpa ditambahi air gula atau sari tebu atau apalah ya yang seperti dicurigai orang ya. Jadi kita bisa jamin nih keasliannya. Nah madu kita memang cenderungnya manis karena vegetasinya di sini vegetasi untuk yang menghasilkan madu manis gitu, kayak karet ya, bunga-bungaan gitu. Nah itu hasilnya madunya manis ya. Nah, kalau misalnya di hutan-hutan besar kan kadang-kadang ada yang ini ya, madunya agak asem gitu, ada bahkan cenderung pahit ya. Seperti kalau Apis dorsata itu madunya cenderung pahit ya, ada rasa pahitnya gitu di ujung, di aftertaste-nya ya. Nah ini mesti dikorek-korek dulu nih teman, karena kantung-kantung madunya nih kan nutup nih. Jadi kita pakai tusuk sate, dikorek pelan-pelan ya, di sekedar terbuka aja gitu, untuk jalan dari pipet-pipetnya ini masuk gitu. Nah ini mesti kerjaan sabar ya, karena nyedotnya satu-satu dan pelan-pelan gitu. Nah, ini kerjaan ketelitian tingkat dewa ini. Bukan seperti Apis ya, bukan seperti lebah Apis mellifera itu sisirannya tinggal diambil,
kemudian dimasukkan ekstraktor dan disentrifus seperti biasa ya. Ini satu-satu. Jadi emang pekerjaan di lebah trigona ini luar biasa, makanya nggak heran ya kalau harganya juga bagus dan manfaatnya nggak diragukan lagi. Nah itu kantungnya gede-gede loh di sini. Kantung madunya tuh gede-gede. Itu juga mas di pojok tuh. Nah kantungnya besar-besar. Ini kalau kantongnya rusak dia perbaiki lagi ya. Ini keren banget ya teman. Wah ini sampai banyak tuh, banyak banget. Benar-benar perlu ketelitian ya. Nah ini topping atas sebenarnya ya. Ini kotak topping atas ya. Kotak toppingnya ini ya teman. Di bawahnya itu ada sarangnya yang asli. Jadi sarang dari alam ya mas ya. Sarang dari alam. Terus kita taruh kotak di atasnya untuk mereka membangun sarang lanjutan. Yang isinya adalah kantung-kantung madu, kantung nektar, kantung polen gitu ya. Jadi mungkin ratunya ada di bawah situ ya mas ya. Jadi ratunya tuh ada di bawah situ ya teman. Ini nih. Jadi ini adalah apa ya? Ini ya apa? Sarang asli ini, pintu masuknya yang alami dari koloninya ya. Nah ratunya disembunyikan ke dalam situ. Jadi yang ada di permukaan ini cuma kantung madu dan kantung nektar, kantung polen. Ratunya sembunyi di bawahnya. Nah eksistensi ratu ini yang penting, karena kalau sampai lebahnya kehilangan ratu, dia punah, nggak bisa ini lagi, nggak bisa meneruskan produktivitasnya. Nah ini, teman-teman, madu ini ya, lebah ini kita bisa panen kapan saja dengan satu syarat, nggak boleh panen waktu banjir. Karena lebah-lebah ini waktu kita buka, nah kita buka seperti itu ya, kita buka, ini dia kan langsung aktif tuh. Para lebahnya kan pergi-pergi, terbang-terbang. Nah itu dia bisa turun ke tanah. Nah kalau turun kena air dia mati. Nah, jadi kita perlu perhatikan waktu panen adalah waktu kering ya, waktu nggak banjir, waktu nggak hujan gitu. Nah ini cara kita memelihara mereka tetap eksis di sarangnya masing-masing. Oke ya, terima kasih sudah menonton. Silahkan hubungi nomor HP di layar untuk pemesanan madu trigona asli. Selamat pagi, semangat menghijaukan bumi. Ini nih madu yang habis disedot ya, supaya jangan salah persepsi ya. Ini madunya seperti ini karena dia baru aja disedot, masih banyak busa. Nah ini nanti kalau udah dimasukkan ke dalam can, dia berubah jadi coklat ya, cairan madu gitu ya, gold begitu, tapi nggak ada busanya lagi kecuali kita kocok. Nah jadi teman, saya mau pastikan ya, saya mau katakan satu hal, saya tidak menjamin madu apapun dites dengan apapun keasliannya, kecuali satu hal, dites lewat laboratorium. Nah ini kita kalau mau jamin suatu madu itu asli, nah itu lewat laboratorium dan lewat tracking sumbernya gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang madu dites begini begitu, maaf, saya tidak paham yang itu. Tapi saya nggak ini ya, nggak membuli, terserah aja opini publik ya. Bilang kalau madu dibakar begini atau begitu, atau dimasukin freezer nggak beku atau bagaimana. Wah saya belum paham tuh yang itu. Yang saya tahu madu dites laboratorium dan di tracking asalnya. Itu aja kalau buat saya membuktikan keaslian suatu madu ya. Jadi ini nanti kita lihat videonya, saya nggak putus di sini, tapi kita akan lihat setelah madunya dimasukkan ke dalam kemasan. Nah ini masnya masih korek-korek kantung madu, aduh tumpah-tumpah tuh, sayang banget kan. Ini kalau kita pipet pakai pipet yang bersih, ini jatuhnya tuh bening nih teman, jatuhnya bening cantik gitu ya. Nah ini ya, ini madunya kita lihat aja, di kantungnya tuh bening gitu, bagus banget tuh ya. Gitu ya. Oke.
kita tunggu proses selanjutnya. Penuh lagi. Kalau punya 100 koloni bisa pensiun dini ya Mas? Bisa. Dengan syarat Penjualan lancar. Dengan syarat penjualan lancar ya teman. Kalau penjualan lancar, harga tetap bagus, stabil ya. Tapi kalau madu asli dengan kualitas yang terjamin pasti harganya bagus ya. Nah teman-teman bisa pensiun dini nih. 50 udah boleh lah. 50 boleh pensiun dini ya. Wah hebat nih. Masnya nih boleh pensiun dini tapi demi komunitas nggak mau dia. Ini hebat banget ya. Ini jenis Itama ya. Iya, jenis Itama. Kantungnya besar-besar. Yang di kotak koloni saya itu nggak sebesar ini Mas kayaknya. Dia memang ada itunya sih Bu. Tapi Itamanya gede. Iya. Tergantung jenisnya ya. Iya, kantungnya tuh agak gelap. Kayaknya madunya juga agak gelap. Apa karena vegetasinya ya? Tergantung lokasi sih Bu. Tergantung lokasi ya. Tergantung lokasi. Oh iya, iya itu juga saya sampaikan kemarin ke customer ya, bahwa madu tuh rasanya nggak bisa pukul rata karena yang kerja kan lebah, kita bukan pabrikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang satu bilang kok manis, yang satu bilang kok agak asam, nah itu karena memang lebahnya pabriknya beda-beda gitu kan. Dan kemudian apa, tanaman-tanaman yang dihinggapi lebahnya juga lain-lain gitu. Kita nggak bisa pukul rata, kan bukan pabrik. Kalau pabrik resep-resepnya di fix, disamakan ya hasilnya tetap sama gitu. Jadi ya memang hal-hal yang organik itu nggak bisa pukul rata ya teman-teman. Sekarang kita di pengemasan ya teman-teman. Tapi belum pengemasan yang bagus. Tapi belum pengemasan yang permanen ya, karena ini nggak bawa saringan. Tapi ini hanya sekedar sebagai proof ya, sebagai bukti bahwa ini asli dan kita benar-benar ya madunya itu yang kita sampaikan ke customer adalah yang kita panen. Ya, di rumah ya. Iya, oke. Nah, itu. Nah, ini madu asli ya, madu trigona, madu kelanceng, madu kelulut asli langsung dari peternakannya. Ini keren ya. Warnanya mantap kan? Warnanya mantap nih, kayak ekstra jos susu loh ini, teman. Maaf, kok bawa merek. Tinggal tambahin telur ayam kampung kata suamiku. Oke ya. Jadi ini nanti lama-lama dia jadi bening karena molekul udaranya udah naik semua. Cuman warnanya tetap. Warnanya tetap bening seperti ini ya. Tetap maksudnya tetap kuning seperti ini. Oke. Yang lokasi sana dia gelap. Gelap ya. Iya. Kenapa? Karena vegetasinya ya. Iya. Gelap ya. Iya. Oke. Ya. Ini alatnya nih lumayan loh, teman-teman. Ini pakai aki 3 volt. Ini yang aki motor. Aki motor ya, 6 volt. Sama apa namanya? Ini dinamo ya. Dinamo. Ini modifikasi dari masnya sendiri loh, teman-teman. Ini yang alat yang lama nih, yang baru udah ada di sana. Iya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Waktunya. Oke teman-teman, jangan ragu ya pesan madu trigona di kami karena keasliannya dijamin.